Halo teman-teman kelas 9, berjumpa lagi dalam pembelajaran PKN. Kali ini kalian sudah memasuki term 3. Materi yang akan kita pelajari adalah termuat dalam KD 3.3, yaitu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, atau kita mengenalnya dengan istilah SARA, serta keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menunjukkan prinsip persatuan dalam keberagaman SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman di Indonesia. Oke, kita mulai penjelasannya satu persatu. Silahkan disimak ya. Pembelajaran kita awali dengan mengenal masyarakat plural. Masyarakat plural, kata lainnya adalah masyarakat yang beragam, majemuk, atau multikultural. Masyarakat plural merupakan masyarakat yang terdiri atas bermacam suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam hal ini kita juga mengenal istilah pluralisme, yaitu paham yang menghargai keberagaman dalam masyarakat. Dalam kondisi masyarakat yang beragam, biasanya akan terjadi benturan-benturan kepentingan yang mengakibatkan konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya pegangan atau prinsip-prinsip persatuan dalam keragaman SARA di Indonesia. Di antaranya prinsip tersebut adalah yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, wawasan Nusantara. Dan yang kelima, persatuan pembangunan mewujudkan cita-cita reformasi. Dan setiap prinsip akan dijelaskan lebih detail dalam video pembelajaran kali ini. Disimak ya. Prinsip persatuan pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Kalian sudah sering mendengarnya sejak bangku SD. Nah, sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, bila dilihat dari sejarahnya, berasal dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika sejatinya telah tercipta jauh sebelum Indonesia merdeka. Semboyan ini sebuah frasa yang terdapat dalam Kitab Kakawin atau syair pada masa kerajaan Majapahit. Kitab Sutasoma ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Dan istilah Bhinneka Tunggal Ika pada masa Majapahit digunakan untuk menyatukan atau mengajarkan toleransi antara agama Hindu dan agama Buddha. Makna Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetap satu jua. Dalam kondisi negara Indonesia yang majemuk atau heterogen atau beragam kebudayaan, agama, bahasa, dan lain-lain, namun semua itu tetap dalam satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Tokoh yang mencetuskan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Sedangkan sumber lain menyatakan bahwa pernyataan dari Muhammad Hatta yang menyebutkan bahwa Insinyur Soekarno juga pernah menyebutkan istilah Bhinneka Tunggal Ika ketika pembuatan Lambang Negara Indonesia.
Selanjutnya, prinsip persatuan yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham cinta tanah air. Artinya, setiap warga negara harus mencintai tanah airnya masing-masing dengan sepenuh hati dan seluruh jiwa raga. Nasionalisme bisa diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas artinya kecintaan terhadap bangsanya atau negaranya tanpa merendahkan bangsa atau negara orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, nasionalisme sering disebut juga chauvinisme. Artinya, dia mencintai negaranya secara berlebihan dan merendahkan negara atau bangsa lain. Chauvinisme sangat dilarang karena bisa menimbulkan konflik antar negara. Jadi teman-teman, kalian harus mencintai bangsa dan negara kalian tanpa harus merendahkan bangsa lain ya. Karena kedudukan setiap bangsa di dunia ini adalah sama. Kita lanjut pada prinsip persatuan yang ketiga, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita memiliki kebebasan dan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Namun, kebebasan yang kita miliki tidak boleh sampai kebablasan. Artinya, setiap kebebasan yang kita punya, kita harus memiliki tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kebebasan yang kita lakukan mengganggu atau mengambil hak-hak orang lain. Contohnya nih, misalnya kalian sedang melakukan aktivitas di media sosial. Setiap orang bebas melakukan aktivitas di media sosialnya. Namun, kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai ketika menerima informasi tidak disaring terlebih dahulu. Akhirnya yang disebarkan adalah hoax. Jadi, teman-teman, antara kebebasan dan tanggung jawab itu saling berkaitan ya. Artinya, setiap kebebasan pasti diiringi oleh rasa tanggung jawab. Prinsip yang keempat adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang diri terhadap bangsa dan negaranya. Nah, prinsip yang keempat ini sangat penting teman-teman, karena ketika kita ingin menjaga persatuan suatu negara, maka kita harus tahu dulu hal-hal penting yang ada dalam negara tersebut. Baik dari kondisi geografisnya atau letak geografisnya, penduduk, kebudayaan, dan kearifan lokal di setiap wilayah. Sehingga dengan kita sudah mengetahui hal-hal tersebut, kita akan mudah menjaga apa yang menjadi milik kita. Sehingga persatuan dan kesatuan antar masyarakat maupun antar negara akan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, prinsip persatuan yang kelima, yaitu persatuan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan cara mengisi kemerdekaan dengan memupuk nilai-nilai nasionalisme dalam diri setiap warga negara, sehingga dapat mewujudkan cita-cita reformasi. Setelah memahami prinsip keberagaman, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia. Keberagaman pertama yang akan kita bahas tentang suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Untuk suku bangsa, Miss sudah sediakan slot tugas untuk kalian mencari tahu suku-suku yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Nanti kalian akan mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Oke, kita kembali lagi untuk membahas keragaman adat istiadat, agama, dan ras di Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang adat istiadat dulu ya. Adat istiadat adalah budaya yang mewakili nilai, tradisi, dan kebiasaan kelompok tertentu dalam masyarakat. Biasanya di Indonesia dikenal dengan 3 adat istiadat, yaitu
parental, patrilineal, dan matrilineal. Parental merupakan adat istiadat yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu pihak ayah dan ibu. Contoh suku yang masih memegang teguh adat istiadat parental adalah suku yang ada di wilayah Aceh dan suku Sunda yang ada di Jawa Barat. Biasanya adat istiadat ini digunakan ketika menjelang acara pernikahan. Nah, mengenai biaya pernikahan, di adat istiadat parental, biaya pernikahan ditanggung oleh kedua belah pihak, baik dari pihak wanita maupun pihak pria. Adat istiadat yang kedua yaitu patrilineal. Jadi patrilineal ini garis keturunan yang ditarik dari pihak bapak atau kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Contohnya digunakan oleh suku yang ada di Palembang dan Batak. Sedangkan adat istiadat yang ketiga yaitu matrilineal. Matrilineal ini kebalikan dari patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak ibu atau kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Biasanya adat istiadat matrilineal digunakan di masyarakat Minangkabau. Keragaman selanjutnya adalah keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia, agama yang diakui secara undang-undang ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dasar hukum yang mengatur tentang agama di Indonesia diatur dalam Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan ayat 2. 29 ayat 1 menyatakan tentang keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia harus meyakini adanya keberadaan Tuhan. Sedangkan 29 ayat 2 menyatakan tentang perlindungan negara memberikan kebebasan terhadap setiap warga negaranya untuk memilih agama atau memeluk agama yang disahkan oleh undang-undang dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, ternyata keberagaman itu selain memperkaya bangsa, namun ada permasalahan yang muncul dalam keberagaman. Yang pertama, konflik dalam masyarakat. Konflik itu bisa antar suku, antar agama, antar ras, maupun antar golongan. Nah, konflik atau perpecahan atau pertentangan tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan, baik itu berupa tujuan atau cara, serta norma yang tidak berlaku dengan baik dalam masyarakat. Kemudian adanya sanksi yang tidak tegas, dan terjadi proses disosiatif atau persaingan tidak sehat. Nah, akibat yang timbul karena konflik bisa perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta dan korban manusia, kehancuran nilai dan norma sosial, dan perubahan kepribadian. Dan upaya untuk mencegah konflik tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, cara preventif atau pencegahan sebelum masalah terjadi. Contohnya, kita harus melakukan toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah represif atau upaya mengatasi masalah setelah masalah terjadi. Misalnya melalui penangkapan, pembubaran paksa, denda, penjara, dan lain-lain. Demikian penjelasan dalam video pembelajaran kali ini untuk kegeragaman gender, sosial, ekonomi akan dijelaskan di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.